Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nasrun, terima kasih banyak Siang-siang. atas waktunya yang sudah bersedia untuk mengisi materi kita terkait dengan etnografi Minahasa pada siang hari ini. Ya, Baik, seperti yang saya sampaikan secara personal kepada Bapak sebelumnya, mata kuliah ya, ini mata kuliah etnografi Indonesia di mana kita berkolaborasi dengan antropologi dari berbagai kampus untuk membahas materi terkait etnografi dari suku bangsa yang ada di wilayah kampus masing-masing tempatan. Nah, pada ya, kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan etnografi Minahasa. Sebelumnya untuk di Sulawesi sendiri kita 2 minggu yang lalu itu terkait dengan etnografi Bugis, minggu lalu terkait dengan etnografi Toraja, dan minggu ini kita membahas terkait dengan etnografi masyarakat Minahasa. ya, ya. Berbicara Minahasa, tentunya teman-teman dosen dari Universitas Antropologi Universitas Samratulangi lebih menguasai Pak ya, lebih expert Allah. di dalam hal itu. Jadi kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Pak Nasrun nantinya selaku narasumber kita pada siang hari ini. Baik, mungkin untuk tidak memperlama untuk penyampaian materi saya serahkan ke Pak Nasrun. Kepada Pak Nasrun saya silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Siang, Pak. Kasih mati tadi. Ini. Oke. Ya, ya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman di kuliah di Tes Lambung Mangkurat ya, itu mempercayakan ini kepada saya. Dan karena pertemuan kita itu hanya sekali saja, sesuai pembicaraan kemarin ya Pak Ferdi, ya jadi saya hanya memperkenalkan saja begitu. Jadi baru itu di situ saya kasih subjudulnya adalah identitas, budaya, dan integrasi. Nanti budaya itu mungkin hanya ada satu atau dua unsur atau sub unsur kebudayaan yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama ya, yang disebut dengan Minahasa. Minahasa itu kalau di dalam ensiklopedia suku bangsa ada beberapa tulisan berkaitan Minahasa itu. Minahasa ini adalah salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah eh, di wilayah timur laut, Jazirah Sulawesi Utara ya. Ya, mohon maaf tadi sebenarnya saya sudah sisip peta berapa tapi tidak tahu bagaimana file yang mana. Peta Sulawesi Utara itu sudah tidak muncul lagi di file ini. Kalau apa nanti saya lengkapi kemudian saya kirim filenya supaya bisa jadi bahan arsip di situ. Nah, jadi di Sulawesi Utara itu kan selain Minahasa ada juga Sangihe, ada juga Talaut, baru ada Bola Mongondo. Mongondo secara orang sebut ya. Kalau dulu itu selain Minahasa ada juga Gorontalo karena secara provinsi administrasi ya. Sekarang hanya tinggal itu. Jadi Minahasa itu sendiri ada terdapat 8 golongan atau sub suku bangsa. Yang pertama itu dari namanya Tonsea, itu berada di sisi utara ya, bagian utara. Kemudian Tombulu itu di sekitar daerah Tomohon itu. Tontemboa ini kawan-kawan Langoan, Amurang daerah itu ya. Kemudian Tolour ini, Tolour artinya orang yang hidup di air. Ini yang di Tondano. Kemudian Tonsau atau sini itu daerah sudah agak ke bagian Tenggara. Nah, baru ratahan ya. Kelima suku bangsa yang pertama ini dianggap sebagai suku bangsa pertama yang biasanya orang menulis tentang Minahasa itu rujuknya kelima suku bangsa ini. Karena yang Ratahan, Ponosakan, terutama apalagi Ponosakan dan Bantik ini eh, secara bahasa kemudian apa itu tidak termasuk rumpun atau bersamaan dengan yang lima tadi. Yang bunyinya Toto ini. To itu orang, to ya, itu orang. To ya. Ya, tentu pembagian ini berdasarkan pada dialek bahasa atau posisi geografi itu sendiri. Nah,
Kemudian orang Minahasa itu menyebut dirinya juga orang Manado atau sebagai orang Manado ketika dia berada di luar Sulawesi Utara. Tanya dari mana? Dari Manado. Padahal dia orang Tontoimboan, orang Telur, orang Tonsia. Nah, itu pengenalan saya pertama sehingga jadi clear. Atau bahkan juga orang Sangir atau Bola Mongondo atau apa biasanya kalau keluar dari Sulawesi dari mana? Dari Manado. Karena pelabuhannya itu ada di Manado. Pelabuhan laut maupun pelabuhan udara dulu ya pada masa lalu. Kalau sekarang pelabuhan Samudra itu ada di Kota Bitung. Ya, jadi itu sedikit apa mengenai Minahasa. Kemudian yang kedua, tapi tadi sebelumnya bahwa sebelum menjadi Minahasa itu sebenarnya mereka yang ada ini yang masing-masing, yang 4, 5 ini. Tonsea, Tumbulu, Telur itu masih hidup terpisah-pisah. Kemudian mereka bertemu di suatu tempat yang legenda itu yang namanya di Watu Pina Betengan. Kemudian mengatur dan menempatkan dikasih wilayah masing-masing. Sampai hari ini atas Batu Sulaya itu diakui sebagai pembagian pada saat pembagian di suatu tempat yang dianggap keramat sekarang namanya Watu Pina Betengan. Itu batu, sebuah batu besar di daerah Pina Betengan. Ya. Ya, ini kemudian saya lihat sedikit lagi berkaitan dengan pemukiman. Ini pemukiman disebut dengan anak desa. Nah, ini tentu menggunakan kata desa ini berarti sudah agak baru ya. Tetapi nanti kita lihat ada beberapa istilah yang berkaitan dengan pemukiman ini. Anak desa dalam bentuk, kemudian ada anak desa, biasanya sudah bertambah orang, jumlah bangunan sudah banyak, dia akan jadi sebuah desa yang baru. Dan dikepalai oleh seorang kepala desa ya. Kepala desa itu di sini namanya hukum tua atau sering disingkat panggil kuntua. Siapa itu kuntua? Ini hukum bukan berkaitan dengan hukum yang kita kenal sekarang. Sebenarnya hukum dalam bahasa lokal itu hukum itu berasal dari kata hukum. Artinya kepala. Makanya disebut masa lalu juga selain hukum tua ada istilah yang disebut dengan paendon tua atau pamatua. Itu sama seperti kepala desa begitu ya. Kemudian desa di Negroids itu bahasa Belanda terjemahkan sini itu sudah masuk pada era Belanda. Kemudian kalau Matani ini juga seperti masih bahasa-bahasa tempat. Selain desa tadi juga, tapi yang sebenarnya kita kenal itu ada juga istilah wanua ini. Desa, kemudian ada desa di dalam maupun kelompok desa. Yang kalau dia dikembangkan, dia akan berkembang yang sekarang disebut dengan distrik gitu. Benua ini berkembang kemudian jadi kenal dengan apa yang disebut dengan distrik ya. Ya, saya lanjut aja karena ini hanya pengenalan itu ya. Iya, desa itu juga wilayah yang lebih kecil yang disebut dengan jaga. Kalau di sini pakai jaga, jaga dikepalai oleh seorang kepala jaga. Wilayah ini terdiri dari sekumpulan rumah atau rumah-rumah ya yang biasa jumlahnya tidak terlalu banyak 23 rumah. Kemudian punya wilayah perkebunan, kemudian ladang tersendiri, meweteng. Meweteng itu sebenarnya dalam bahasa daerah itu pembagi. Artinya dulu dia tukang membagi tugas kepada kepala-kepala keluarga itu. Maka disebut meweteng. Selain meweteng, itu di desa itu terdapat juga ada yang disebut dengan juru tulis, ada tukang pengukur tanah, ini ada istilah-istilahnya. Kemudian ada mantri air, tukang palakat. Palakat ini yang memberi kabar informasi kepada masyarakat. Dan kepala jaga polisi, artinya dia menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat desa di pemukiman itu. Ya, selain istilah-istilah di atas juga kita lihat bahwa terdapat kesatuan dari beberapa pemukiman desa atau kampung tadi yang disebut dengan umbalak. Umbalak ini yang kemudian berkembang menjadi distrik wanua. Kalau masa keluar kemudian dalam daerah yang sama dia sama-sama kawanua. Artinya sama-sama di satu daerah pemukiman yang sama. Orang sini bilang satu kawanua. Ya, itu
Baru sejak pada masa yang lalu itu sebenarnya bahwa orang yang bekerja di perangkat di desa, di kampung atau di benua itu sudah mendapatkan penghasilan tersendiri. Seperti kalau di Jawa kita tahu Pak Lurah itu dapat tanah bengkol yang dia olah selama dia menjadi lurah. Tapi kalau di Minahasa pada masa lalu setelah ditetapkan pada 1805 berapa itu oleh Belanda, bahwa kepala desa atau hukum tua itu, hukum tua ini dia mendapat penghasilan sekitar 6-8% dari pajak yang dikumpulkan di desa itu. Kemudian dia juga mendapat hasil buruan. Kalau ada warga yang berburu, kepala desa juga dapat bagian. Ada hasil hutan juga, kepala desa mendapat bagian. Kemudian bantuan tenaga warga pekerja di ladang kebun yang diolah oleh kepala desa secara bergiliran pada setiap tahun. Kalau ada panen ya masyarakat harus membantu menanam, kemudian mengolah lahan, penyiangan. Warga yang harus membantu. Sebagai kompensasi dia sebagai seorang kepala desa atau hukum tua tadi. Kemudian juga bahwa hukum tua dan seluruh perangkat desa yang ada saat itu dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Ya, bukan setelah merdeka ini urusan lain, tapi saat itu ya masih di era kolonial dan hak hal-hal tertentu lainnya. Walaupun sekarang seperti saya dapati ada beberapa desa itu di Minahasa, agak di kecamatan apa kemarinnya Sonder namanya. Air air bersih itu kalau siapa masuk dalam perangkat desa tidak dibayar. Saya tanya kenapa tidak dibayar, Pak? Ini kan sumber airnya dari desa sendiri gitu. Mereka kelola sendiri, makanya perangkat-perangkat kampung itu tidak dibebani dengan kewajiban membayar tadi. Itu sedikit pengenalan menyangkut identitas, kemudian pemukiman dan pemimpin paling rendah di Minahasa seperti itu. Selanjutnya, umumnya orang mengenal bahwa di Minahasa itu tidak ada kerajaan. Seperti di Sangir, Talaut, Bola Mongondo, Gorontalo, Ternate, itu punya sistem kerajaan. Jadi pada masa lalu orang sudah jelas bahwa stratifikasi sosial masyarakat itu jelas. Ada raja, pembantu raja, kalau seperti di Maluku Utara itu ada raja baru turun kapital laut, ada Sangaji ke bawah apa, Gimalaha lagi turun apa. Jadi stratifikasi itu jelas. Tetapi di Minahasa orang menganggap bahwa stratifikasi itu tidak ada. Tetapi setelah dikaji lebih jauh ternyata pada masa lalu di Minahasa itu sebenarnya ada stratifikasi waktu itu karena kalau kita mengikuti konsep Pak Kun itu kan ada stratifikasi itu yang resmi maupun yang tidak resmi ya. Istilah Pak Kun di buku pokok-pokok antropologi sosial. Pada masa lalu masyarakat Minahasa sebenarnya terdapat stratifikasi sosial dengan hak dan kewajibannya apa. Jadi seorang pada posisi itu kewajiban-kewajiban apa yang dia lakukan. Pada lapisan atas ini disebut dengan Makarosio. Itu golongan yang mengatur tentang upacara-upacara menyangkut kepercayaan agama yang disebut dengan walian dan tonaas. Walian dan tonaas inilah biasanya memimpin upacara berkaitan dengan kematian, kemudian ada hal-hal tentu lain berkaitan dengan life cycle atau daur hidup seseorang. Jadi dipimpin oleh kedua tokoh ini ya, namanya Walian dan Tonaas. Namun dalam perkembangannya, Walian setelah masuknya agama, berangsur-angsur peran Walian dan Tonaas ini sudah tidak ada lagi karena orang sudah pindah ke agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan maupun Katolik, dan ada sebagian. Orang katakan Minahasa sebenarnya semuanya orang Kristen, tapi tidak sebenarnya. Di daerah Minahasa itu, daerah Ponosakan itu sebenarnya ada orang Minahasa yang Muslim gitu. Baru juga kalau ada di Tondano nanti sebentar di akhir ini yang saya masukkan itu sebagai bahan diskusi di kasus Kampung Jawa di Tondano. Kemudian lapisan menengah disebut Makateu Pitu. Golongan pemerintah, ini orang yang memimpin pemerintahan dia tadi yang hukum tua dan lain sebagainya. Kemudian penjaga negeri yang disebut dengan Pak Endon tua atau Pamatuan, Tete Rusan dan Waranei. Waranei ini sebenarnya pemimpin atau panglima dan prajurit perang yang ada di setiap lapisan masyarakat di Minahasa ya. Kemudian lapisan bawah Pakasio Wan Telu ya, itu rakyat biasa.
Nah, jadi sebenarnya pada masa lalu itu stratifikasi sosial Minahasa itu kenal dengan ini. Tapi dalam perkembangannya stratifikasi sosial itu sebenarnya ada. Tapi orang mengelompokkan masyarakat dengan stratifikasi itu tentu tidak lagi mengikuti hal-hal seperti ini. Tetapi ada hal-hal lain. Tadi yang diawali Pak Kun disebut dengan stratifikasi tidak resmi. Umpamanya orang yang punya pendidikan tinggi. Pada masa Belanda itu kalau orang jadi pegawai kolonial, kemudian jadi kenil dan jadi guru atau jadi pendeta, dan itu dianggap orang punya jabatan yang tinggi, terpandang dalam masyarakat. Kemudian ada orang pintar, pintar ini bisa dalam tanda petik, ya tadi bisa juga dia bisa sebagai orang pintar dalam membaca situasi, memberi pengobatan kepada orang, baik pengobatan dengan menggunakan bahan-bahan alam maupun dengan mantra-mantra. Kemudian orang yang berkuasa, tausiga istilahnya. Baru yang di bawah itu ada orang petani, tukang nelayan, buruh, masyarakat biasa ya. Nah, ini yang tidak resmi pada saat ini. Sehingga dulu ada, nah itu stratifikasi seperti itu. Yang tidak resmi ini. Nah, tentu ada pertanyaan bahwa sebelum masuknya Kristen di Minahasa, itu sebenarnya Kristen masuk di pedalaman Minahasa itu sebenarnya belum terlalu lama. Dia nanti sudah awal abad ke-19 baru mulai ada. Kalau daerah pedalaman itu sampai sekarang orang kenal ada dua penginjil di Minahasa namanya Riddle dan Suas. Kalau Riddle itu kayak Suas itu di Langon, Riddle itu di Temohon. Bahkan padahal sebelum mereka juga ada dulu kelompok rombongan pengasingan Kiai Mojo dan para pengikut yang diasingkan dari Jawa pasca perang di Ponegoro itu masuk dan ditempatkan di Tondano itu pada 1830 sebelum dua penginjil atau orang sending dari Belanda yang ditempatkan di sana. Tapi itu sudah nanti kita bicara sebentar sedikit. Tapi itu sejak masuknya agama Kristen di Minahasa, sejak itu pula praktik kepercayaan lama itu berangsur-angsur mulai ditinggalkan. Nah saat ini agama yang mayoritas dianut adalah di Minahasa itu Kristen Protestan, kemudian Katolik, dan ada sekelompok kecil Islam yang berada tadi saya bilang di bagian Tenggara yaitu orang Ponosakan. Itu namanya saja berbeda Pak Muslim, tapi kok Kiai Abdul Qadir Abraham itu baru kemarin siapa lagi ini teman saya dosen di sini juga Sofia Wantasen, orang Muslim gitu. Nah, oke, baru kita lihat lanjut ya. Bagaimana penganut Islam itu berada di beberapa tempat karena tadi yang Kristen Protestan itu hampir semua tempat itu di Minahasa itu ada, baik sampai di Manado ya. Sisir kota Bitung. Tapi kalau Islam itu dulu itu berada di daerah Penusakan di Belang yang saya bilang tadi, orang Minahasa yang Muslim itu. Kemudian di Kampung Jawa Tondano, ada juga Kampung Jawa Sorongsong itu di Tumohon, kota Tumohon. Kemudian di Pineleng. Pineleng ini tempat pengasingannya Pangeran, bukan ya, Imam Bonjol ya. Kemudian Air Madidi dan Kema. Kalau Kema ini daerah pesisir dan dulu sebagai sebuah pelabuhan, tentu otomatis di mana yang dari Ternate itu bisa masuk dari Sulawesi Tengah, Gorontalo. Kemudian yang kepercayaan lama atau orang pribumi, kepercayaan pribumi ya, ada di sini dibilang kepercayaan primitif, tapi saya menggunakan istilah kepercayaan lama atau setempat berbumi. Mana orang Minahasa itu percaya bahwa kepada roh nenek moyang yang dikenal dengan Opo atau Dotu. Ya, Dotu itu sebenarnya kakek ya ke atas. Lalu dalam kehidupannya, mereka menganggap bahwa ruh-ruh yang ruh itu menempati, walaupun mereka ini sudah meninggal, menempati di sekitar kediaman mereka yang dikenal adanya istilah ini. Pok-pok segala macam itu wujudnya ya. Yang wujud dalam seperti itu. Kemudian ruh itu tadi walian dan apa tadi Tonas dan walian itu sebenarnya orang meninggal itu pada 7 hari itu bukan hanya menguburkan jenazah itu, tapi juga biasanya mereka membuat upacara mengantar ruh itu juga tempat pekuburan. Karena nanti cuma saya tadi terburu kalau tidak ada
pada masa lalu itu Minahasa itu bagian tengah ke utara itu mereka punya tempat penguburan yang sekarang itu masih nama jadi objek wisata namanya. Di situ orang kalau meninggal itu dikubur di dalam waruga itu di posisinya duduk, tidak dikasih baring atau di kurban tapi dalam posisi duduk. Dan itu waruga itu yang sekarang sudah menjadi objek wisata. Tapi setelah masuknya agama Kristen, kemudian penguburan jenazah itu diisi dalam peti, kemudian dikuburkan dalam tanah seperti ada. Kalau nanti, ya, nanti saya buat juga foto waruga itu 1-2 untuk disisipkan dalam gambar di lampiran ini kalau saya kirim. Ya, ya ini ya. Kemudian, apa dia lewat di situ ya? Ya tadi, roh. Jadi ada upacara mereka lakukan, tapi secara detail pada masa sekarang tidak lagi dilakukan setelah masuknya agama Kristen, pengantar roh tadi. Bukan hanya upacara penguburan, tapi juga bagaimana Tonaas tadi membuat upacara untuk mengantar roh-roh itu ke tempat kuburan. Ya, oke. Sekarang kita masuk kepada sistem kekerabatan atau perkawinan. Nah, di Minahasa ini ya, pemilihan jodoh ini ditentukan sebenarnya pada awalnya itu adalah oleh orang tua. Pada masa lalu, dari beberapa tulisan bahkan orang menyebutkan masa lalu itu walaupun tidak saling mengenal, tapi biasanya orang tua menjodohkan dan itu harus diterima oleh si Joli ya, calon pengantin laki-laki maupun perempuan, walaupun mereka belum saling kenal. Tapi dalam perkembangan itu penentuan jodoh itu kemudian ditentukan oleh sendiri oleh calon pengantin itu sendiri, baik yang perempuan maupun laki-laki, sehingga tetapi semuanya terakhir atas persetujuan orang tua. Karena jarang kita lihat, walaupun nanti saya baca sedetail sistem perkawinan, jarang orang menyebut perkawinan di Minahasa itu seperti pada di daerah itu ada sebut perkawinan lari atau apa, karena tidak disetujui dia kemudian. Tapi mungkin itu kita tidak akan diskusi secara panjang, hanya sekedar saja saya mengenalkan. Ya, oke. Kemudian perkawinan yang ideal menurut orang Minahasa itu pada masa lalu sampai sekarang itu adalah perkawinan eksogami, artinya di luar keluarga, famili ya, paham ya. Nah, karena di sini orang Indonesia Timur ini sebenarnya tidak menggunakan marga ya, ke fam di sini. Nah, fam apa ngana? Nah, ada tanya. Fam apa begitu? Bentar ya, ini agak. Wah, ini agak longgar baterai. Ya, makasih. Ya, famili ya. Di luar famili, baik dari saudara sekandung maupun dari ayah dan ibu. Jadi dia punya saudara, kemudian pihak perempuan itu punya laki keduanya. Kemudian itu perkawinan diperbolehkan di sefamili itu atau kerabat itu pada sisi sebenarnya kedua itu pada cucu ya. Kemudian sampai pada kelima atau orang bilang kalau itu walaupun sama fam dengan marga dengan ibunya itu sampai pada urutan keempat atau lima sudah diperbolehkan. Kalau di daerah Bola Mongondo ketahuan punya ikatan keluarga seperti itu sebelum perkawinan secara adat mereka memerlukan suatu upacara yang nama upacara pemutusan hubungan kerabat di keluarga. Ya tapi itu nanti kalau ada waktu kita bicara sendiri mengenai perkawinan ini kan ceritanya panjang. Mulai dari penentuan jodoh, kemudian pelamaran, penentuan harta kawin, pernikahan, dan bagaimana pasca sudah menikah itu. Nah, kemudian
kalau tadi ya berkaitan dengan warisan di Minahasa itu dibagi sama, tidak mengenal anak pertama, kedua, tiga, kemudian tidak mengenal laki-laki, anak laki-laki dan perempuan. Nah, jika mana terjadi perceraian, biasanya harta itu dibagi kepada anak-anak. Dan kalau perceraian itu kemudian dirujuk kembali, seorang laki-laki harus membayar harta itu sebagian kepada orang tua perempuan, terutama ibu, dan dilakukan upacara kembali seperti semula. Tidak seperti dalam hukum Islam itu talak pertama, kedua, dan ketiga. Tapi begitu, pertama. Dan mereka juga itu sebenarnya tidak mengenal perceraian atau apa. Orang yang tidak punya anak, katanya sebaiknya harus mengangkat anak. Karena menurut orang Minahasa, di masyarakat, anak angkat punya hak yang sama dengan anak kandung. Walaupun ada anak kandung, tapi mereka angkat anak, itu punya hak yang sama dalam hal warisan. Ya, tapi nanti kita bicara itu di tempat lain. Kemudian yang ini ya. Nah, yang paling terkenal sekarang di Minahasa, tadi saya sistem ada aktivitas itu orang terkenal itu disebut dengan Mapalus. Mana-mana di Minahasa ini semua kerja seperti Mapalus. Padahal sebenarnya Mapalus ini kalau kita menggunakan istilah Pak Kun itu sebenarnya sistem tolong menolong ya. Nah, sistem tolong menolong. Nah, gotong royong tolong menolong. Ada juga saya lihat beberapa tulisan, ada juga yang menggunakan istilah asosiasi atau perkumpulan. Di sini udah bilang, anak Iko kumpulan apa? Jadi sampai perkumpulan itu cukup banyak. Ada seseorang dia bisa mengikuti 2, 3, sampai 4 perkumpulan. Baik itu perkumpulan keluarganya, perkumpulan di lingkungan tempat tinggalnya, perkumpulan sekolom atau di gereja, kemudian di tempat kerja. Seperti beras atau jagung itu yang keluar sedikit itu kan. Kemudian menangkap itu berarti. Mapalus itu dirujuk pada kerjasama yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut itu. Adanya suatu kelompok. Jadi sebenarnya Mapalus ini ya, ada unsur suatu kelompok yang berkumpul saling mengerjakan kegiatan yang reguler, artinya itu berputar. Kemudian dipimpin, ada seorang pemimpin di dalamnya, pemimpin Mapalus itu. Kemudian terdapat suatu jaringan hubungan oleh para anggotanya. Oh, dulu Mapalus itu pada masa lalu itu mereka katakan bahwa orang paling terhormat. Karena pemimpin Mapalus atau orang lagi Palus itu biasanya dia setelah itu dia naik status tadi. Mungkin jadi meweting atau jadi kepala jaga, jadi kepala polisi, baru terus naik lagi satu tingkat, dia bisa calon hukum tua. Dia jenjang seperti itu. Artinya kita melihat bahwa hierarki kepemimpinan pada masa lalu di Minahasa itu mulai dari kelompok Mapalus ini. Ya. Dan di sana ada sanksi-sanksinya. Kalau dia agak itu makanan dikurangi. Sampai konon menurut cerita itu kalau orang kelompok Palus pulang dari tempat kerja itu dia berangkat berjalan beriringan itu orang yang ada di sekitar situ harus menghormati membiarkan mereka berjalan duluan. Pulang dari pekerjaan di ladang atau di tempat tertentu. Bahkan pada punya hubungan sosial di Mapalus itu juga di situ tempat orang juga mencari jodoh dan lain sebagainya. Kalau waktu pulang si laki-laki ini membawa kelengkapan perempuan si A, itu tahu oh berarti dia menaruh hati kepada yang bersangkutan. Jadi dia juga sebagai ajang. Nanti sebentar saya lihat di bawah itu ya. Mapalus ini. Jadi bukan hanya sekedar sebagai pekerjaan di pertanian. Nah, Mapalus ini reguler pimpin. Kemudian yang berikut lanjutannya tadi terdapat tindakan struktural atau pertukaran pemberian di antara para anggota untuk orang lain. Jadi hari ini, tapi sendiri supaya saya tidak lupa ya, sebenarnya Mapalus ini punya prinsip timbal balik. Saya kerja pada Bapak, Bapak kerja pada saya. Dan awal cerita Mapalus itu, kalau dia itu seorang petani ladang, pekerjaannya adalah petani ladang itu satu kelompok. Karena hari ini saya bekerja di ladang Bapak, besok saya kerja di ladang orang lain lagi, yang sama. Nah, begitu. Tapi sekarang itu Mapalus itu sampai berkembang ada Mapalus orang mati, Mapalus orang kawin, Mapalus bikin rumah.
Tersebut dengan Mapolus Doi Arisan itu kan. Nah, lain sebagainya. Nah. Kemudian Mapolus itu punya orientasinya diarahkan kepada kebersamaan di bawah prinsip kesetaraan sama orang sebagai petani dan ada kolaborasi di sana, kolaborasi ya, dia sama dan ada prinsip timbal balik tadi sebenarnya intinya di situ. Nah, makanya pada era tahun 80-an kalau tidak salah itu menjelang 90-an ada mereka menghidupi kembali dengan membentuk apa yang namanya Poktalus, kelompok-kelompok Mapalus. Tetapi anehnya waktu itu kelompok Mapalus ada anggotanya pegawai negeri. PNS ada guru. Bagaimana kita kerja sedangkan dia pergi kantor kan gitu. Jadi ada yang mengeritik itu seperti itu. Baru secara sederhana kita lihat definisi. Ini saya rangkum beberapa bahwa Mapalus itu adalah pengerahan tenaga kerja untuk kegiatan pertanian pada awalnya adalah pertanian subsisten. Hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dengan sistem timbal balik, kemudian berkembang dalam berbagai keperluan kehidupan. Nah, jadi pengerahan aktivitas negara dalam sektor pertanian. Pertama kali itu berkembang di sektor pertanian, kemudian berkembang dalam sektor-sektor kehidupan yang lain. Tadi dia bisa Autora Mapalus membangun rumah, si akta bersama-sama, kemudian memperbaiki atap, atau itu disama-sama lagi, tapi atap saya yang rusak bocor dia datang lagi untuk nah sekarang Mapalus itu. Dan istilah inilah yang sekarang banyak dikembangkan bahwa di Minahasa sebagai sebuah ajang sosial yang bagus. Kemarin mahasiswa Usrat yang punya karya tulis ilmiah Al-Quran dia ngambil dasar Mapalus ini, tapi saya belum masuk final. Ya, lanjut ini ya. Kemudian masih di Mapalus tadi. Keanggotaan Mapalus itu berdasarkan apa? Berdasarkan pekerjaan atau keperluan yang sama. Jadi saya, kalau dia petani harus petani semua. Kemudian ada Mapalus yang dikaitkan dengan berdasarkan pada hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan ini yang sekarang kita lihat banyak sekali di Minahasa sampai di luar Minahasa, Manado, Jakarta, bahkan sampai ke Jepang, negeri Belanda. Itu kalau kekerabatan ini biasanya rukun Wenas, rukun Samratulangi, rukun apa yang berada di luar Manado yang cukup banyak karena hubungan kekerabatan ini. Kemudian di kampung. Nanti ada apa namanya rukun-rukun yang ada di kampung itu dia bisa ikuti sampai berapa tadi karena dari pihak ayah dan pihak ibu dia merasa punya kaitan kiri kanan dan itulah yang berkembang di sini setiap minggu setiap bulan itu mopi apa itu mopi rukun. Nah, itu rukun bukan rukun apa tapi rukun tadi perkumpulan keluarga itu. Biasanya diselingi dengan arisan. Kemudian lingkungan pemukiman. Dia satu pemukiman tadi di satu lingkungan, satu jaga atau satu anak desa itu bisa juga mereka membentuk Mapalus karena berdasarkan pekerjaan dan kebutuhan mereka sendiri. Baru di lingkungan keagamaan. Agamaan ini cuma ada yang mengatakan ini sudah agak tidak terlalu giat seperti yang lain karena biasanya orang di keagamaan ini juga dia sudah mengikuti kegiatan di tiga bagian yang lain tadi dia. Jadi sudah cukup banyak Mapalus ini kemudian berkembang sebagai agen apa ya di Minahasa ini yang sangat sekali terkenal. Akan tetapi istilah Mapalus saja di tempat lain sih ada saya lihat. Kalau di sini di Sangir nama-nama Mapaluse, di tempat saya itu namanya Marong. Ya sebenarnya berangkat dari aktivitas awalnya adalah pertanian. Kemudian kegiatan Mapalus itu bukan hanya terbatas pada hubungan kerabat tadi ya kekerabatan, tetapi juga di lingkungan jaga desa, tapi juga di luarnya. Yang tadi saya katakan di luar desa. Jakarta itu umpamanya di Manado, rukun keluarga apa dari mana-mana, kemudian juga di Jakarta sampai di Jepang. Ada catatan bahwa di negeri Belanda itu pun ada sekian kerukunan orang Minahasa begitu. Di Jepang juga ada rukun orang Langoan karena banyak mereka di sana. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Tadi Mapalus tadi sebenarnya nanti sebentar kalau apa kita diskusikan itu karena itu jadi satu ajang yang sangat sekarang dibanggakan dan berkembang dari sektor pertanian ke sektor-sektor pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan segala sesuatu orang bilang itu kerjasama mau Mapalus ini.
Ini mungkin poin yang terakhir ya. Saya sudah agak lama ini jamnya sudah pada pukul berapa di atasnya? 14:30. Kalau waktunya itu tolong dibilang ya Pak, supaya saya bisa berhenti gitu untuk kita bisa diskusi atau sekarang saya lihat ada poin tadi kan identitas, budaya dan integrasi. Budaya tadi kan ada beberapa saja yang saya sebutkan itu berkaitan dengan pemerintahan paling bawah di desa, kemudian berkaitan dengan kekerabatan, kemudian stratifikasi sosial dan saling tolong menolong tadi ya, Mapalus. Dan ini mungkin poin terakhir ini yang berkaitan dengan akulturasi. Saya kasih topiknya akulturasi ke integrasi. Subjudulnya menjadi Minahasa. Ya. Nah, ceritanya bagaimana kita lihat. Atau saya tahan dulu, saya kembalikan dulu diskusi tadi, atau saya bicara terus dulu Pak. Lanjut aja dulu Pak, nanti Lanjut. setelah itu kita Ya, sesi diskusi. ya. Oke. Jadi kenapa akulturasi ya? Kita tahu persis ya, mahasiswa antropologi semester 1 pasti sudah dapat pengantar antropologi ya. Pasti dia tahu konsep akulturasi itu kan. Akulturasi ya, secara sederhana itu kan percampuran dua kebudayaan yang berbeda dan berjalan bersamaan, tetapi kebudayaan asli itu tidak, identitas aslinya itu tidak hilang. Jadi tetap berjalan bersamaan. Nah, akulturasi ke integrasi. Dan tadi percampuran kebudayaan tadi mengarah ke penyatuan, kemudian menyatu ya, dan menjadi orang Minahasa. Tapi awalnya adalah latar belakangnya itu yang berbeda. Nanti saya cerita ini. Di Minahasa itu selain penduduk tepat yang tadi, yang 5 ya, kalau kita kembali awal yang bunyi tou-tou tadi ya. Telur, Tombulu, Tonsia, Tontembuan, Tonsawang. Nah itu. Baru kalau Ratahan, Batik, dan Polosakan itu belakangan menurut mereka. Dan itu biasanya orang bicara kebudayaan Minahasa berdasarkan yang berbunyi tou-tou tadi. Bahwa selain yang 5 itu ada juga penduduk-penduduk yang lain ya, yang datang kemudian. Tetapi tadi yang 3 belakangan itu sudah menjadi orang diakui sebagai bagian dari Minahasa juga. Nah, tapi di sini saya lihat bahwa terdapat juga penduduk yang berasal dari luar dan sudah menetap serta menyebut diri atau pengakuan dia sebagai warga salah satu suku di Minahasa. Kita menyebut saya Minahasa. Seperti kalau dia orang Tondano, umpamanya ditanya, Angko dari mana? Dia tanya, Angko ni aku itu saya, ni aku Tondano, saya orang Tondano. Ditanya identitas. Jadi seperti itu ya. Nah, ini saya mengambil kasus ini, kasus Kampung Jawa Tondano. Tapi balik dulu sedikit ya, bahwa catatan sejarah menunjukkan bahwa Minahasa termasuk Manado, Manado daerah pesisir. Minahasa itu sebenarnya kan di daerah pedalaman. Ke pesisirnya itu di Manado itu mulai dikenal orang untuk masuk bangsa barat itu 1602 berapa. Itu jadi abad ke-17 sudah mulai ramai dikenal. Karena masuknya bangsa Portugis itu sebenarnya dari Ternate. Spanyol juga dari Ternate kalau baru VOC ya. Karena apa? Tadi saya sudah sebutkan. Sejak dibentuknya residen Ternate, itu wilayah Sulawesi Utara dan sebagian di Sulawesi Tengah itu dimasukkan sebagai wilayah keresidenan Ternate. Nanti 1824 baru dibentuk residen Manado sehingga dia terpisah dari sana, dari Ternate. Itu residen Manado itu wilayah Sulawesi Utara, Sangi ke atas sampai di Sulawesi bagian tengah. Ya. Minahasa selain penduduk tadi ya, ada suku bangsa. Saya ngambil saja salah satu contoh. Tadi saya sudah sebut beberapa kelompok Muslim yang ada di Minahasa ya. Yang tadi di Tondano, di Air Madidi, di Kema, kemudian juga di Kota Manado sendiri ya. Tapi Manado itu biasanya bicara terpisah. Kampung Jawa Tondano atau lebih populer mereka menyebut dirinya orang Tondano. Ini berada di Tondano itu di ibu kota Kabupaten Minahasa. Ini warga ini, orang ini adalah sekelompok pengasingan dari Jawa. Orang ini sebanyak 62 dan pemimpinnya itu Kiai Mojo. Kiai Mojo ini kita tahu bahwa dia adalah seorang panglima perang.
dan sekaligus juga adalah penasehat spiritual juga dan seorang panglima perang daripada pangeran dalam perang Diponegoro ya. Dan dia orang Kiai Mojo ini orang pertama yang menyambut seruan Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Nah, dalam peperangan itu akhirnya pada tahun 1828 saja akhir Pangeran Diponegoro ini kemudian ada yang bilang ditangkap, tapi dia itu disergap dalam suatu tipu muslihat, kemudian dia dengan pengikutnya itu dipisah dan ditahan, dibawa ke Batavia, Jakarta sekarang. Tahan sana sekitar 1 tahun, dan akhirnya dia diasingkan ke Residenan Manado dan ditempatkan di Tondano ini sekitar 30-an, hampir 40 kilo dari Manado, daerah pedalaman, yang saat itu sangat terisolasi. 1830, ada yang menyebut 1829, tapi banyak catatan menyebut 1830. Kemudian dia ditempatkan di sekitar Tondano dan Tuan Selamat. Cuma saya yang tadi peta tadi yang, kenapa saya taruh peta itu tadi? Kalau tidak bisa, kalau tidak saya tunjukkan di peta. Awal pemukiman tersebut diberi nama Tegal Rejo ini. Tegal Rejo ini kan sebenarnya kampung tempat tinggal di mana Pangeran Diponegoro ya, pada masa kecil sampai dia menyambut seruan. Itu di utara kota Yogyakarta. Nah, selanjutnya Kiai Mojo dan para teman, para pengikutnya tadi berjumlah 62 orang. Jadi mereka semuanya adalah 63 orang laki-laki ya. Diasingkan ke Residenan Manado, kemudian ditempatkan di situ. Sebenarnya mereka itu adalah tahanan politik, tapi dipenjarakan di alam terbuka. Karena waktu itu ada kritik dari internasional terhadap Belanda, tidak bisa lagi dia memenjarakan orang semena-mena. Kemudian juga biasanya kas kolonial Belanda itu berkurang, sehingga mereka tidak bisa lagi mengasingkan orang-orang itu dalam posisi yang jauh. Akhirnya di dalam negeri sendiri, dan biasanya itu dikasih, kalau orang di bagian barat dikasih ke timur gitu. Ada tahu di sini di Minahasa ada beberapa ya, bukan hanya Kiai Mojo, kemudian Imam Bonjol, ada juga di kota Manado, Talawisa pada Banten itu, dan banyak ya. Para pendiri kampung Jawa itu membuka lahan untuk jadikan ladang serta mengolah rawa-rawa di sekitar pemukimannya untuk jadikan sawah yang sederhana, tanaman padi. Dan orang kampung Jawa inilah, menurut catatan, bahwa mereka lah yang memperkenalkan penanaman padi dengan menggunakan irigasi yang sederhana. Karena saat itu padi di Minahasa itu sudah ada, tapi orang tanah itu disebut padi ladang, dan biasanya pengolahan tidak menggunakan sistem irigasi dan membajak tanah. Tapi membajak, setidaknya bajak itu diperkenalkan oleh orang dari Jawa. Kiai Mojo ini dari Jawa, Jawa Tengah. Nah, yang menjadi pertanyaan, dia ditempatkan sebuah daerah yang waktu itu terisolasi, mereka seluruhnya adalah Muslim, tapi ditempatkan di sekitar alam yang begitu ganas. Kemudian penduduk waktu itu masih ada 1-2 orang yang beragama Islam, Kristen, dan lainnya masih beragama pribumi tadi. Bagaimana Kiai Mojo dan para pengikut ini beradaptasi dengan lingkungan yang ada, dengan warga di sekitar mereka itu. Nah, bagaimana itu? Yang pertama, mereka beradaptasi melalui aktivitas mata pencaharian. Artinya adaptasi budaya ya. Melalui aktivitas mata pencaharian, orang di Tondano dan Tonsea itu melihat aktivitas mereka. Oh, ternyata orang ini diisukan oleh Belanda bahwa mereka ini penjahat, perang, dan lain sebagainya. Ternyata orang ini baik-baik. Ya bisa membuka ladang, kemudian bertanam semua gitu. Pengolahan ladang, sawah, pandai. Mereka juga punya keterampilan orang Jawa ya. Karena kalau biasa keterampilan berhubungan dengan padi sawah itu bisa membuat bajak, membuat apa ini yang ada besi-besinya untuk digaruk itu kan harus punya pandai besi. Pembuatan roda ini kan pedati ya, roda sapi, di sini bilang roda sapi, dan bendi itu kan delman. Kemudian ada pertukangan dalam rangka membangun rumah. Kemudian bagaimana mereka menyesuaikan tadi, ternyata dengan aktivitas pertanian itu masyarakat melihat mereka, oh ada manfaat. Mereka meniru, mengikuti apa yang mereka lakukan orang-orang Jawa tadi ya, diasingkan oleh kolonial Belanda. Kemudian mereka masuk dalam aktivitas sosial keagamaan. Konon kata awalnya itu, kenapa Kiai Mojo dan para pengikut itu disimpati oleh masyarakat?
mereka ini kalau ada kedukaan, ada warga di sekitar yang meninggal, mereka kan membawa sebagian hasil pertanian tadi untuk diberikan. Pada bukan orang mati, tapi ada hajatan, mereka hadir, kemudian membawa hasil itu diberikan. Itu menjadi simpati masyarakat, karena tradisi seperti itu. Ah, kemudian dengan simpati tadi, akhirnya terjadi perkawinan. Karena yang datang tadi seluruhnya adalah laki-laki. Sebagian besar dari 63 orang itu hampir semua menikah, tapi Kiai Mojo pemimpinnya itu sendiri tidak menikah karena pada usia tua. Ada yang menikah sampai lebih dari 2 kali karena istrinya meninggal, mereka menikah lagi dengan masyarakat setempat. Dan yang setelah mereka menikah dengan masyarakat setempat, baik yang sudah beragama Kristen, tapi pada awalnya itu adalah agama pribumi, semua perempuan itu pindah memeluk agama Islam, kemudian tinggal bersama warga kampung Jawa di pemukimannya. Yang berikut lagi mereka itu bisa diterima karena lama-kelamaan pada generasi pertama itu dan masuk generasi kedua, seluruh warga di kampung Jawa itu sudah mulai berbicara dengan bahasa Tondano, dengan dialek kampung Jawa itu sendiri. Kenapa saya katakan dialek kampung Jawa? Mereka berbicara itu kalau tidak ada padanan kata dalam bahasa Tondano, mereka menggunakan bahasa Jawa. Itu terutama berkaitan dengan istilah-istilah keagamaan. Itu biasanya tidak ada di sana. Dan ada beberapa kayak kain sarung ya, jarek. Itu mereka hari ini sampai di kampung Jawa masih menggunakan jarek. Karena saat ini di Minahasa tidak ada. Kosakata itu tidak ada. Nasi, padi itu kan orang belum terbiasa makan seperti itu. Dan kalau dialek kampung Jawa itu mereka berbicara juga kata-kata itu berkabingan dengan bercampuran antara bahasa Tondano dan bahasa Jawa dan 1-2 kata dalam bahasa Indonesia. Saya contoh satu ya, saya tidak kasih contoh di bawah ini. Bunyinya begini, maimo kuman sego. Maimo itu mari, kuman itu makan di bahasa tempat, sego itu nasi bahasa Jawa. Maimo kuman sego, mari kita makan nasi gitu. Dan seterusnya mereka menggunakan itu kata-kata yang berarti. Kemudian sampai sekarang juga bajak itu luku, orang sini bilang pajeko, di Minahasa di pajeko, tetapi taluku itu lebih populer karena dipopulerkan oleh orang Jawa. Yang di Jawa Tondano tadi. Mas saya nanti foto-fotonya itu yang saya tidak ikutkan di sini. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka bisa berbahasa Tondano secepat pada generasi kedua itu sudah mulai bahasa Jawa tidak lagi digunakan? Karena apa? Laki-laki itu biasanya bekerja di ladang, mana di luar rumah. Ibu perempuan tinggal di rumah yang orang Minahasa tadi. Maka anaknya itu diajarkan menggunakan bahasa setempat, itu bahasa Tondano. Sehingga akhirnya pada generasi kedua, ketiga bahasa Jawa itu sudah hilang. Hanya ada bercampur bicara dan bahasa. Mereka menggunakan bahasa Tondano. Jadi sekarang kita lihat satu pemukiman namanya Kampung Jawa tapi berbicara menggunakan bahasa Tondano. Dan ada juga pernah ada pertanyaan ke saya dulu. Kenapa praktek-praktek tradisi Jawa itu kayak wayang, ada upacara-upacara tertentu itu tidak ada di Kampung Jawa di Tondano? Pertanyaannya, kenapa wayang tidak ada? Orang-orang yang diasingkan di Kampung Jawa itu adalah orang-orang tokoh-tokoh agama. Karena ada sekian orang disebut kiai, sekian orang disebut haji, dan tokoh-tokoh agama lain. Karena mereka itu dipilah dari sekitar 500 pasukan di Ponegoro, ya akhirnya tinggal sekitar 70 katanya ditahan diasingkan, tapi tiba di sini hanya 63. Berarti yang lainnya mati kan. Gitu. Dan seluruhnya itu menikah, seluruh bukan, sebagian besar menikah dengan warga Minahasa, dan yang menikah itu memeluk Islam, tapi hanya satu. Orangnya karena satu itu tidak. Saya nanti telusuri apakah dia pindah ke agama Kristen atau dia tetap Muslim, karena makam mereka itu jelas ada di suatu tempat. Di sana nanti dihitung. Kalau makam itu yang menggunakan seperti Jawa itu, kalau dia hanya 62, berarti kan pasti satu itu pindah karena dia tidak menetap di Kampung Jawa, tapi ada desa di sekitarnya. Oke, terlalu lama saya cerita Kampung Jawa itu. Nah, kemudian generasi 2 terdapat laki-laki dari Minahasa itu menikah dengan wanita dari Kampung Jawa. Jadi pada generasi kedua tadi, orang Kampung Jawa itu sudah menikah dengan orang Minahasa, Tondano, Tonsea itu.
Kemudian anak-anaknya yang perempuan itu menikah dengan orang laki-laki dari Minahasa. Ini seperti makanya di Kampung Jawa itu sekarang ada farm, ya, ada orang tombokan. Maaf Pak Asar, saya di masjid ini, pakai ruang rapat masjid. Bentar ya, 1-2 menit. Sini udah asar. Ya, bahasa ini. Jadi ini dari keluarga tombokan, kemudian Karinda, Sahelangi, Supit, ada Ratulangi. Dan generasi ketiga seterusnya sudah jarang terjadi perkawinan antara warga dari Kampung Jawa dan Minahasa. Tentu ada apa itu. Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ya. Ya, kita sambung ya. Lanjut. Jadi tadi ya, sebab pada generasi kedua itu masih ada laki-laki dari Minahasa yang menikah dengan nikah cepat. Sehingga di Kampung Jawa itu sendiri sekarang kita lihat ada beberapa keluarga dengan PAM ya. Mana orang Minahasa. Ini Tombokan, Karinda, Sailangi, Supit, ada yang Ratulangi. Ada juga beberapa lagi, tapi sering saya dengar ini. Nah, kemudian pada generasi ketiga dan seterusnya itu jarang lagi terjadi perkawinan.
antara warga dari Kampung Jawa dan Minahasa ini tentunya kenapa? Pertanyaannya adalah sudah mulai masuknya pengaruh agama, terutama agama Kristen pada penduduk Minahasa. Kan 1834 itu sudah ada pendeta tadi, 1850 itu sudah mulai. Kemudian juga di Kampung Jawa sendiri hadirnya kelompok-kelompok pengasingan lain, baik dari Jawa maupun dari luar Jawa, yang hadir, yang diasingkan ke Keresidenan Manado dan ditempatkan bersama dengan Kiai Mojo dan para pengikut. Itu diawali dengan pengikut di Ponegoro yang dipindahkan ke Makassar, kemudian dari Makassar itu juga ada beberapa keluarga itu dipindahkan ke Kampung Jawa, ada berapa waktu itu. Karena kita tahu bersama bahwa di Ponegoro itu meninggalnya di Benteng Amsterdam ya, Rotterdam di Makassar, tetapi sebelumnya ia sehingga ditempatkan di Manado kurang lebih 3 tahun, kemudian dipindahkan ke Makassar, dan itu setelah di Makassar ada beberapa pengikut Pangeran Diponegoro ya, keluarga itu bergabung dengan Kiai Mojo, dan selanjutnya itu juga kelompok-kelompok pengasingan yang lain. Tadi karena mulai pengaruh kuatnya agama, kemudian datang kelompok-kelompok pengasingan dari daerah lain di Indonesia, di Nusantara, yang ditempatkan di Kampung Jawa. Nah, di Kampung Jawa Tondano itu. Jadi bukan hanya Jawa, nama awalnya seperti itu, tapi sebenarnya itu orang dari Sumatera, dari Aceh, sampai dengan Maluku ditempatkan di sana. Berjarak. Kemudian selain Kiai Mojo dan pengikutnya, terdapat pula juga kelompok-kelompok pengasingan lainnya dari berbagai penjuru Nusantara yang diasingkan ke Keresidenan Manado dan ditempatkan di Kampung Jawa di tengah pemukiman itu, termasuk dari Banjarmasin, Pangeran Perbatasari dari Banjarmasin. Coba nanti dari situ, dari Kalimantan itu Pangeran Perbatasari. Dan kalau sekarang yang paling terkenal itu dari Palembang, orang Arab itu ya, Raden Syarif Muhammad Raden Syarif Abdullah Sagaf. Itu sangat terkenal di sana kan, dia membawa perubahan yang besar di Kampung Jawa itu, dan makamnya itu tersendiri dan keluarganya itu kononnya menyaingi makamnya Kiai Mojo dan para pengikutnya ini. Dan kalau orang biasanya tamu-tamu dari, pertama pejabat ya, dari Jawa Tengah, Yogyakarta, selalu kalau ke Manado itu mereka harus ke Tondano untuk menyerahi makam Kiai Mojo ini dan para pengikutnya. Gus Dur waktu presiden pernah kegiatan di Tomohon, beliau berisi keras bahwa dia harus ke makam Kiai Mojo ini. Saya tahu waktu itu karena saya kebetulan di Tondano, sudah sore mereka bilang ini akan ada perubahan jadwal presiden akan berkunjung ke Kampung Jawa, di mana dia ke makam Kiai Mojo. Setelah itu ada sebuah kegiatan, ada yang orang Minahasa bertanya pada saya, kenapa Kiai Mojo itu sampai Gus Dur berisi keras harus ketemu? Saya bilang namanya besar, dia seorang kiai. Orang kiai yang punya pengaruh di Jawa Tengah, di Surakarta, utara Yogyakarta. Kemudian dia panglima, salah seorang panglima perang di Ponegoro, dan dia penasehat spiritual juga Pangeran di Ponegoro. Nah, jadi dari Aceh sampai dengan Saparua di Maluku itu ditempatkan di Kampung Jawa. Bagaimana mereka itu berproses sehingga menjadi orang Minahasa. Ketika ditanya identitasnya, dia menjawab, saya orang Tondano, dengan bahasa lokal, Niaku Tondano, saya orang Tondano. Bagaimana proses mereka menjadi orang Tondano secara singkat saya cerita tadi. Dan praktek upacara keagamaan yang tertinggal, kalau mungkin bisa lulus, seorang antropolog dari orang Kanada itu sebenarnya, namanya Timothy George Babcock. Bukunya itu Babcock, ada di kepustakaan di bawah saya taruh ini. Babcock, Kampung Jawa Tondano, Religion of Cultural Identity. Itu disertasinya, yang meneliti di tahun 70-an, berbuku itu dicetak oleh disertasinya dan pernah beredar di sini, cultural identity. Jadi identitasnya bagaimana, karena dia mempertahankan identitas sebagai orang Kampung Jawa,
eksklusif sebagai seorang Islam di tengah mayoritas tengah-tengah umat Kristen. Kemudian mereka mempraktekkan beberapa eh, eh, tradisi keagamaan, terutama berkait. Kemudian beberapa upacara yang berkaitan dengan life cycle dan lain sebagainya nggak ada. Karena tadi mereka itu adalah para tokoh-tokoh agama yang diasingkan oleh kolonial Belanda, sehingga tradisi Jawa terutama berkaitan dengan abangan itu tidak ada. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, baru ini apa ini? Nah, 1830 mereka datang ke membangun pemukiman. Dari satu pemukiman Kampung Jawa Tondano itu kemudian berkembang ke pemukiman yang lain. Karena secara geografis pemukiman itu tidak bisa dikembangkan lagi. Dia ke barat kena Sungai Tondano, dia ke bagian utara itu ada pemukiman namanya Orang Tonsea, dia ke timur itu sudah ada pemukiman baru satu namanya Luang, baru dia ke arah selatan juga ada kali kecil ya, sehingga mereka sebetulnya secara alamiah tidak berkembang. Maka ketika jumlah penduduknya bertambah banyak, dia harus mencari tempat yang lain. Maka di sana orang saat itu ada yang sebagian pindah ke Tomohon ini yang terkenal dengan Kampung Jawa Seroso. Kemudian mereka pindah membangun pemukiman yang baru di Minahasa bagian selatan, namanya Kampung Ikhwan di Kecamatan Tompaso Baru. Kemudian pindah ke Lembah Dumoga, Bola Mongondo ini bersama. Di sana ada transmigrasi dari Jawa dan Bali. Yang paling terkenal, paling banyak itu adalah mereka pindah ke Gorontalo dalam 3 periode pindahan yang membangun 3 pemukiman di sana. Satu namanya Kampung Reksonegoro, satu namanya Yosenegoro, dan satu Kalioso. Dan dari situ mereka juga pindah lagi agak jauh ke arah Sulawesi Tengah di daerah Paguyaman bersama transmigrasi dari luar, dari Jawa. Bahkan tahun 70-an itu ada yang pindah ke Halmahera Barat di Maluku Utara. Mereka pindah mencari pemukiman baru. Itu tentu lahan pertanian dikejar. Tapi dulu itu ada satu pemukiman di agak sedikit jauh ke timur dari Kampung Jawa. Itu namanya Kampung Merawas. Tetapi karena pergolakan permesta dan ada keamanan di situ, akhirnya mereka pindah juga. Tidak lagi gitu. Dan bagaimana cerita mereka pada saat permesta itu ya nanti kita cerita selanjutnya. Tapi banyak sekali hal-hal tradisi praktek keagamaan, terutama berkaitan Islam, yang mereka pertahankan sampai pada hari ini. Dan setiap tahun itu mereka dari berbagai daerah ini berkumpul melakukan semacam festival budaya Jawa Tondano. Yang kemarin mereka buat besar-besaran di Kota Manado pada awal bulan. Jadi itu kenapa saya tekankan itu, karena tadi Minahasa itu bagaimana proses integrasi dengan masyarakat lain di luar itu bisa terjadi seperti itu yang saya sebutkan. Baru ini sedikit bahan, ini tidak semua ya, tetapi tadi ya, kalau Bebkokdo buku ini tentang Kampung Jawa Tondano Religion, kemudian ini tulisan artikelnya Muslim Minahasan Mitras in Java di People of Kampung Jawa Tondano, ini sebenarnya ringkasan dari yang di atas. Ensiklopedia Suku Bangsa ini sebenarnya punya Zulhami Hidayat dan yang satu lagi Pak Ferdi siapa Pak Yunus Milatoa ya. Ada dia tahu cuma 2 itu ya. Zulhami Hidayat dan Yunus Milatoa, ada yang baru dari Dikbud pada era Pak Anies itu, tapi sampai sekarang tidak dicetak. PDF-nya beredar. Nah, kalau bicara Minahasa, sebenarnya masa lalu itu ada berapa? Ada 1 dan 2 tulisan dari ini orang namanya ini Graflan ini. Nicholas Grafland, karena dia sebagai seorang penginjil, pendeta, guru juga, dan lama tinggal di Minahasa, dan dia mencatat perjalanan-perjalanannya itu kemudian dibukukan. Orang menyebut itu catatan perjalanan Grafland. Kapan Grafland balik? Tidak pernah ada catatan. Dia jalan, dia lihat, dia tulis, jalan, dia tulis. Jadi itu catatan perjalanannya aja. Kebetulan buku ini terjemahannya dalam bahasa Belanda. Saya sudah baca terjemahan versi pertama itu masih mahasiswa. Dulu cerita tentang Kampung Ternate. Kalau ini Paul Kardorinwarim ini seorang pastor, tetapi belajar antropologi di Belanda. Dan bukunya itu Matuari Wotonaas itu ada 2 jilid. Dan itu saya lihat banyak dan beliau paham benar tentang Minahasa.
yang cukup luas kalau kita bercerita, berdiskusi dengan beliau. Ini bukunya ini yang ini. Nah, ini jilid 2-nya, ada jilid 1. Kemudian tentu kita semua tahu bahwa nanti mungkin mahasiswa juga di situ saya anjurkan buku buku saktinya Pak Kun, salah satu ini Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Bunga Rampai Antropologi Belanda ya Pak. Ini buku dicetak awal tahun 70-an sampai hari ini masih beredar. Dan dulu kalau mahasiswa-mahasiswa di Gajah Mada itu saya lihat yang sosiologi pedesaan, yang program studi lingkungan apa itu masih dibaca. Ini ada mahasiswa itu tolong kalau anak-anak antrop dibaca karena ini yang agak banyak muatan, kemudian cerita yang kita lihat agak ke belakang walaupun etnografi agak klasik ya Pak Ferdi. Kemudian saya dengan Pak Alex Ulain ini menulis ini sebenarnya waktu itu dalam rangka peringatan wafat 1 tahun wafatnya ada seorang dosen kami, orang Kampung Jawa itu sendiri namanya Pak Maulud Tumenggong Sis. Tumenggong Sis. Itu Tumenggung ya. Ini namanya Tumenggung fahamnya itu. Otomatis orang tahu itu dari Jawa Tengah. Nah, dengan Pak Alex, ini aku Tondano, saya orang Tondano. Beliau kalau ditanya, oh ini aku, dia pakai saya orang Tondano. Maulud Tumenggong Sis ini kumpulan karangan dari beliau dan beberapa kami juga menulis untuk sebagai persembahan 1 tahun beliau meninggal sejak tahun 2002 ini. Tapi sampai sekarang tidak ada revisinya lagi. Kemudian ada satu jurnal antropologi itu khusus, edisi khusus tentang Minahasa. Ini nomornya ini nanti kalau cari, kalau ada PDF-nya pernah saya dulu pernah kasih di antrop yang masih pendidikan itu pernah berkunjung ke sana tahun berapa itu PDF-nya saya kirim kasih. Saya beli dari UI. Ini ada ini kopian juga masih antropologi Indonesia edisi khusus tahun 95 ini. Nomor 51 Januari sampai hari ini. Ini isinya Minahasa semua. Ini isi tentang Minahasa semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tulisan tentang Minahasa. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf tadi karena di rumah tadi ada pemadaman listrik. Sampai di sini agak sedikit gangguan. Sehingga beberapa peta itu tidak bisa ditampilkan tadi. Mungkin di file lihat satu sudah terhapus. Nanti saat ini saya perbaiki ini, saya sisipkan peta. Kemudian beberapa gambar juga berkaitan dengan orang Kampung Jawa. Dan kalau Minahasa sih banyak rumah-rumah apa nanti tapi tentang Waruga itu bisa di-download. Tapi tadi tentang Kampung Jawa nanti saya tambah di lampiran baru dikirim ke untuk jurusan antropologi di Banjarmasin. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam. kepada Pak Ferdi. Baik, terima kasih banyak Pak Nasrun atas pemaparan materinya. Ya, Sangat terlalu lama luar cerita biasa. ya. Iya, sangat luar biasa ini, Karena Pak. ini cerita, karena mau perkenalkan. Kalau mau ini sebenarnya 1 semester, Pak, tapi ini kita Oh, 1 semester itu Pak, nggak habis mungkin. Oke, Ya, baik. Mungkin kita masuk ke sesi diskusi ya, Pak. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand. Ini sudah ada 2 orang. Ada Andrea dan Nada. Mungkin Andrea dulu, silakan Andrea. Oke, terima kasih Bang Ferdi. Siang baik Bapak. Halo. ya, wah, ini ya. Nah, sebutannya ya. Nanti dia jawab Ya, sendiri. Kalau dia bertanya, nanti dia jawab sendiri. oke Silakan Bapak nanti ya. mau izin bertanya Bapak. Jadi kan Ya, tadi ada yang subsuku yang Tom itu kan. Saya ya, mau nanya tuh betul. gimana gimana cara maksudnya kenapa sih mereka bisa diklasifikasikan jadi suku Tombulu sama Tontemboan? Saya ngambil 2 suku orang tua saya karena Ya, tadi ya. juga tadi ada nanya ke Mama, Mama kenapa sih bisa dibilang sebagai suku Tombulu? Dia juga bingung. Jadi ya tanya aja lah ke dosenmu itu katanya kan sama-sama diajarin juga. Jadi yang bisa diklasifikasikan kenapa dia bisa masuk ke suku kayak gitu-gitu Pak? Apa dari bahasanya atau apa kayak gitu. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih. Ya, yang lain silakan dulu. Ya, silakan Nada.
Baik, selamat siang Pak Yes, Nasrul. siang. Salam kenal, saya Ya, Nada Pamila, biasa dipanggil Nada. Jadi ya, tadi saya baru aja sambil searching-searching, sambil dengerin penjelasan Bapak nih, saya ada lihat kalau misalnya kita menengok nih Pak, ke sejarah Watu Pinawetengen ya, di sana Pina itu kan Wetengan. Minahasa ya bermusyawarah dan membagi wilayah nih. Nah mungkin Ya, nanti ya, bisa ya, dijelaskan lagi sama Bapak kalau misalnya saya keliru. Nah, ya. kalau dipikir-pikir lebih jauh nih Pak mengenai hal ini, apakah pembagian wilayah itu hanya soal batas tanah semata gitu? Atau sebenarnya simbol pembagian peran kah, tanggung jawab kah, atau harmoni sosial nih antar suku di Minahasa? Lalu kan di Batu itu kan ada goresan-goresan yang sampai sekarang itu belum bisa diterjemahkan ya Pak? Tadi saya bacanya masih belum bisa diterjemahkan. Barangkali nanti Bapak bisa bantu kalau misalnya sudah ada update-nya gitu. Nah, menurut Bapak, apakah itu pertanda bahwasannya ada bahasa leluhur yang hilang? Atau justru cara leluhur menyampaikan pesan kehidupan itu hanya bisa dimengerti lewat tindakan dan nilai yang diwariskan turun-temurun? Karena katanya tadi goresan-goresan yang di Batu itu cuma simbol. Nah, terlebih lagi kan dari nilai-nilai seperti Masa Wawangan tadi, Mas Hasan dan Malio Lioson itulah kemudian kan Meliusan. menginspirasi nih Pak bagi Samratulangi ya dengan semboyan Sito Timut Sito Timut Oh, Moto kalau nggak salah ya Pak. ya, Menurut ya. Bapak nih bagaimana sebenarnya keterhubungan antara pesan leluhur di waktu Pinawetengen dengan filosofi kemanusiaan Samratulangi itu gitu? Apakah masih bisa kita rasakan dalam kehidupan masyarakat Minahasa saat ini Pak? Terima kasih Pak. Oke, Ya, silakan. luar biasa ya Pak. Yang lain. Sepertinya baru dua orang dulu Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand aja ya nanti dilanjutkan. Ya, tadi Andrea ya, pembagian itu sebenarnya kalau kita baca dalam catatan ini di sini yang tadi antropologi, jurnal antropologi Indonesia ya, ditulis oleh Pak Masinambo ini. Eh, itu sebenarnya kenapa? Pada masa lalu, mohon maaf saja ya, antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, itu walak yang satu, walak yang lain, itu saling, ya, katakan saling berperang lah, membunuh. Dan jawarannya orang di Minahasa masa lalu itu lihat kalau dia bisa jadi kepala wala atau apa itu, berapa tengkorak yang digantung ke rumahnya dan lain sebagainya. Untuk menghindari itu dan akhirnya mereka bisa berkumpul yang namanya di waktu kepentingan itu sebenarnya membagi bukan kekuasaan, ya membagi wilayah itu supaya masing-masing ngerti bahwa saya di wilayah ini, saya di wilayah ini, saya di wilayah ini. Nah, nah, itu yang menjadi dari bersatu ya Mina Esa, Mina Esa sebenarnya dari Mina Esa itu bersatu yang bagian-bagian tadi ya. Sebenarnya karena tadi yang menulis buku tentang tadi yang pastor saya katakan Cardinal Mari itu, Tonaso Ewaluan itu, dia bilang kita jalan disebut Minahasa, tidak pernah kita ketemu Minahasa di sini gitu. Yang kita ketemu itu adalah Tunsia, Tumbulu, Tundano karena tadi. Kemudian pembagian itu juga karena dialek bahasa tadi. Gitu. Antara satu dan yang lain itu agak berbeda, punya perbedaan. Cuma saya tidak terlalu mendalam bahasa itu, tapi itu catatan menyebutkan bahwa pembagian itu berdasarkan selain geografi, dua juga berdasarkan dialek bahasa. Setelah diklarifikasi ya oleh para ahli yang menulis itu bahasa dan dialek. Nah, kalau kita sudah lama tinggal di sini kemudian mempelajari sering pergi ke daerah-daerah Minahasa itu eh, orang berbicara saja kita udah ketahui. Jangan kan dia berbahasa dari dia bahasa Indonesia pun kita tahu dari intonasinya, dari nada bicara. Oh, nak pada ini orang Tunisia. Oh, anak orang kawan-kawan. Ada berapa itu? Ada 5 ton. Kalau ada lima dibilang lima. Oh, ini orang kawan-kawan. Dia ketahuan dari situ ya. Jadi selain pembagian itu berdasarkan bahasa, dialek, juga geografi. Dan tadi supaya masing-masing saling mengenal wilayahnya dan tadi sudah mulai bersatu dalam disebut Mina Esa. Mina Esa, jadi Minahasa ya, bersatu dalam satu kesatuan. Dia tidak berperang lagi. Karena sampai kalau kita baca Grafland tadi
sampai 1800-an pertengahan masih ada orang yang masih kalau ada apa-apa masih saling membunuh dan lain sebagainya di daerah pedalaman di Minahasa itu. Sampai dulu itu karena rumah orang Minahasa bukan seperti yang beredar di media-media sosial dan di foto-foto itu. Rumah orang Minahasa dulu kan tidak punya yang menghadap keluar itu tidak punya jendela dan pintu menghadap keluar. Itu masuk dari bawah dan bangun agak sedikit tinggi. Kalau dia naik tangganya ditarik. Itu pertama menghindari binatang buas, yang kedua dari sisi keamanan saat itu ya. Karena Minahasa, orang-orang Minahasa dulu tinggal di daerah pedalaman, tidak ada yang daerah pesisir. Tidak ada di daerah pesisir, dia daerah pedalaman. Nah, maka itu. Jadi makanya Minahasa juga dalam tulisan disebut orang yang punya reputasi apa istilahnya tingkat keganasan tapi jangan diterjemah punya temperamen yang agresif bahasa ada teman dosen saya menggunakan begitu orangnya punya temperamen yang agresif sehingga kalau kita tahu benar bahwa tentara Kenil itu yang dalam perang Diponegoro itu kan ditentangkan sekian banyak orang dari Minahasa juga dan dia menjadi perwira dan sangat istilahnya memang luar biasa bela berperang mengikuti tentara Kenil itu yang dari Minahasa. Jadi tadi ya si siapa Andrea pembagian itu karena satu bahasa dan dialek kemudian geografis kemudian supaya mereka ini menyatu. Jadi Minahasa itu jadi Minahasa itu terjadi karena di situ. Jadi pertama namanya bukan Minahasa yang masing-masing tadi mengikuti tempat. Kalau Taulur itu kan Tau itu air kan orang yang hidup di sekitar air Tombulu di bulu tempat bulu-bulu ya ini tahu mengikuti tempat istilah nama-nama itu begitu. Mohon maaf saya tidak terlalu kalau Ton Sawang itu apa kemudian Banti Keratahan itu penusakan sudah agak ke Selat Tenggara ya. Tapi tadi sini saya kasih ini ya. Pembagian itu berdasarkan pada bahasa dan geografi serta dialek ya. Dan orang menyebut tadi Minahasa identitas sebagai Minahasa dan sebenarnya Minahasa tidak ada dulu. Dan setelah pertemuan Wati Penentengan kemudian menyatu menjadi Minahasa dan tidak ada bahasa Minahasa kan. Kalau Andrea nanti tanya Mama dan Papa tidak ada bahasa Minahasa. Ya ada itu bahasa Tonsea, bahasa Tonbulu, bahasa Tontembuan, bahasa Tonsawang, bahasa Ratahan, orang Ponosakan. Nah, kalau Ponosakan dengan Ratahan ini sudah pengaruh bahasanya itu pengaruh dari kalau Ponosakan dari Bola Mongondo, Ratahan itu Bantik inti orang pengaruh dari Sangir dan Talau. Itu Andrea kemudian itu. Saya juga sampai sekarang belum benar orang menyebut bahwa Watu Beti yang orang terkenal itu adalah berdasarkan legenda itu mungkin Andrea tahu itu yang disebut dengan Toar dan Lumimut dan sebelumnya itu ada yang disebut dengan Karema. Jadi turunan dari Toar Lumimut itu. Di situ juga mereka bertemu kemudian terjadi kawin dan punya anak-anak yang kemudian tersebar di penjuru Minahasa ini dan jadilah seperti yang sekarang. Tetapi sebenarnya dari sisi ilmiahnya bahwa orang Minahasa itu berasal dari Cina Selatan. Maka dia putih-putih, matanya agak cipit sedikit. Nah, tidak seperti orang Bola Mongondo, orang Sangir, orang Gorontalo, apalagi orang Ternate seperti saya. Itu Pak Andrea. Kalau baru tadi dari bahasa Korea ya memang kalau nilai Sitou Timotou tadi sebenarnya begini ya, falsafah itu falsafah ya. Itu dikembangkan sebenarnya pertama kali itu oleh mantan rektor Universitas Samratulangi. Namanya Profesor W.J. Waworuntu. Yang ada di Minahasa dulu bukan Sitou Timotou, tapi Tumoutou saling membantu. Sitou Timotou itu hidup itu kotanya itu diperkenalkan itu oleh salah seorang Belanda yang namanya dia dulu pernah sekretaris di Residen Manado sini. Kemudian itu ada Sitou Timoutou. Orang hidup untuk menghidupkan orang lain. Tapi falsafah itu sebenarnya dikembangkan dan dipopulerkan oleh mantan bekas rektor Universitas Samratulangi di periode tahun
70-an sampai tahun 80 saya masuk, beliau itu masih rektor. Ya. Kenapa? Dan falsafah itu diperkenalkan dan orang mulai mengenal itu sebagai sebuah falsafah orang Minahasa, falsafah hidup juga ya. Tapi sebenarnya yang ada itu adalah hanya tumautou tadi, menghidupkan, saling menghidupkan. Nah, kenapa itu? Katanya dia itu terinspirasi dan tulisan pada saat itu bekas sekretaris Presiden Manado. Nama saya lupa ya. Does Dekker, tapi bukan Does Dekker yang jadi orang warga negara Indonesia itu. Dan itu kunjungan itu dia memperkembangkan istilah itu menjadi ditambah si tou tadi, tumautou, falsafah itu, saling membantu dan sebagainya. Baru ada juga setelah itu saya lihat ada gubernur yang mengatakan orang semua bersaudara gitu. Itu gubernur Mangindaan yang populer itu masuk gubernur berikutnya bekas juga dosen dekan FISIP Adolf Sondag gitu. Orang semua bersaudara, kom baku-baku baik dan baku sayang dan lain sebagainya. Jadi mereka membuat kredo semboyan-semboyan seperti itu. Tapi tadi berkaitan dengan nilai apa tadi? Itu sebenarnya itu di tarian Mapalus, maleoleosan, masawa-sawangan, matombol-tombolan, itu saling membantu, saling bersamaan dan sebagainya. Dan saya sudah diberitahu berapa kali itu maksudnya apa tuh, selalu saya tidak tahu, selalu saya lupa. Kalau biasa orang selalu tanya, saya bilang, tunggu saya tanya benar saya. Ada dulu dosen saya yang senior berapa Minahasa, bagus sekali dia menceritakan. Jadi makanya Mapalus itu dulu dosen yang mengajar kami, kemudian di akhir antara materi dan Mapalus dia bertanya kepada kami, Mapalus itu sistem sosial atau sistem budaya? Ya. Orang mengenal budaya Mapalus, saling menolong kan, budaya Mapalus. Tapi orang yang belajar antropologi, dia bisa membedakan mana sistem sosial, mana sistem budaya. Sebenarnya Mapalus intinya adalah sistem sosial. Kenapa? Mapalus adalah bentuk aktivitas pengerahan tenaga kerja asal membantu dalam pekerjaan sektor pertanian, kemudian berkembang dalam sektor-sektor yang lain. Di mana letak sistem budayanya itu ada tadi, saling menolong, saling mengasihi, saling bekerja sama. Nilainya itu yang disebut dengan sistem budayanya. Makanya ketika ada teman di program studi yang lain, kemudian saya berdiskusi, saya bilang salah itu. Pemahamannya harus seperti ini. Tapi orang menyebut itu budaya Mapalus. Ya, budaya itu berkaitan dengan perilaku. Seperti konsep Pak Kun itu budaya merokok, budaya antri, dan lain sebagainya. Tapi Mapalus sendiri adalah sistem sosial, bukan sistem budaya. Sistem budaya adalah makna yang ada di dalam Mapalus itulah tadi. Ada yang menyebut tadi apa? Maleolesan, masa-masa wangan, tumul-tumulan, ada satu lagi itu. Dan bahasa lokal yang saya sendiri artinya apa saya juga tidak tahu gitu. Tapi biasanya itu maknanya adalah saling menolong, saling membantu, saling bekerja sama dan lain sebagainya. Jadi mana tadi? Siapa? Di Nada ya? Seperti itu Nada. Jadi pementingan hanya tempat itu. Dan tempat itu sekarang menjadi tempat orang juga. Mereka melakukan, sekarang dikembangkan lagi semacam dikatakan upacara keagamaan tradisional. Biasanya mereka kalau melakukan sesuatu pergi ke sana. Biasanya lagi kemudian yang membaca doa di situ bukan lagi tadi Tonas dan Wailan. Tapi yang membaca doa adalah pendeta gitu. Itu. Jadi mana ini mau upacara tradisi keagamaan leluhurnya atau mau upacara ini agama penghormatan terhadap leluhur dengan cara yang baru. Nah, itu kemarin sampai tahun 70-an Islam yang kafah, yang benar-benar Islam, tidak tercampur dengan kepercayaan tradisi-tradisi. Di Minahasa juga, yang Kristen juga perdebatan itu ada. Nah, seperti itu yang dikembangkan. Tapi akhirnya orang kalau sekarang ke waktu bermetengan, kemudian melakukan kegiatan upacara atau apa, ya baca doa secara adat, tapi dikunci dengan ya tentu pemuka agama, pendeta baca doa di situ. Nah, tidak seperti pada masa lalu ya, mereka masih menganut kepercayaan lama. Cuma pertanyaannya, kepercayaan lama orang Minahasa itu namanya apa? Rupanya tidak ada dalam literatur begitu. Saya baca itu tadi punya Pak Kardo Rinwarin itu, Motuari Tuanas. Kan dia itu orang Katolik, seorang pastor itu, menulis ini. Tapi namanya apa? Kayak di apa? Orang Dayak kepercayaan namanya apa?
Keharingan atau apa? Ya, Kaharingan, Mbak. Ya, tapi di Oke. Minahasa enggak ada sebenarnya. Agama apa? Dia cuma bilang kalau itu dibilang agama kuno tulisan begitu, kepercayaan lama apa begitu. Baru kalau orang Minahasa dulu percaya apa? Lu percaya jin, percaya ini. Tapi ada juga dulu teman saya antrop juga dia bilang, oh dia enggak percaya pada Ompo Wailan. Ompo Wailan itu eh, Tuhan, menurut mereka itu kepercayaan Tuhan yang paling yang maha maha penguasa itu Ompo Wailan dan segala istilah-istilahnya seperti itu. Kemudian juga tadi mungkin saya agak lewat satu. Dulu itu di Minahasa itu perempuan itu punya peran. Tapi nanti ada yang mengatakan, nanti setelah masuknya agama, di sana perempuan. Karena apa? Yang duluan ada dalam mitos, legenda orang Minahasa itu, Lumimut lebih dulu baru Toar. Toar itu laki-laki, Lumimut duluan baru Toar. Melahirkan Toar. Gitu. Orang bilang Toar dan Lumimut kan, bukan Lumimut dan Toar. Perempuan lebih duluan ada. Dan dalam beberapa apa namanya aktivitas di Minahasa dulu membangun gereja, dan saya juga dengar cerita di Kampung Jawa Tondano itu dalam membangun masjid rumah itu biasanya laki-laki tidak mampu bekerja lagi, itu perempuan kemudian turun, mereka mengangkut kayu, narik kain dan sebagainya, itu perempuan. Disitulah laki-laki melihat perempuan saja bisa, kenapa laki-laki tidak bisa. Dan dalam sejarah satu kali perang antara orang Kinilo sampai ke daerah mana itu, salah satu suku bangsa di Minahasa saling berperang. Orang yang Kinilo masuk sampai sudah terdesak posisinya dan mencapai kekalahan. Disitulah perempuan kemudian mulai keluar dan gulung roknya katanya, kemudian dia lipat, kemudian dia mengambil tombak menghadapi tentara dari suku bangsa dari daerah yang lain dan suku bangsa lain di Minahasa tadi. Disitulah mereka mundur dengan sendirinya. Bagaimana mau perang dengan perempuan? Kan menghadapi meriam Belanda dengan meriam Belina kan berbeda tuh. Itu perempuan di Minahasa. Tadi saya lupa singgung itu ya. Tapi peran itu mulai itu berkurang ketika masuknya agama. Kemudian kalau mereka bilang tadi itu mulai dengan Bapak, Tuhan Bapak bukan Tuhan Ibu, kata konon seperti itu. Baru juga nama-nama, nama di perempuan itu juga diberi nama itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sandaran, duduk bersama, makan. Jadi diikuti kata-kata seperti itu. Sehingga perempuan bukan sebagai dia subordinat, tapi dia sejajar dengan laki-laki dalam filosofi orang Minahasa. Ada wanita di sini, ada tulis juga ada. Dalam di sini ada wanita Minahasa, ada ditulis oleh para profesor di bahasa. Manopo Tupongo itu jurusan bahasa Indonesia, alumni Universitas Indonesia. Itu yang dua tadi cerita saya sedikit. Jadi saya tidak menjawab ya, tapi cerita kembali pengalaman yang saya hadapi pada saat kuliah, kemudian juga apa yang saya baca-baca dalam literatur. Ini masih ada yang satu ini, Pak Ade Kurniawan. Ya, silakan Ade lanjut saja. Ya Pak, perkenalkan nama saya Ade Kurniawan. Jadi tadi sempat baca-baca juga terkait sama agama dan kepercayaannya masyarakat Minahasa ini Pak. Jadi yang menarik itu kan menurut saya, maksudnya dari tulisan ini yang saya baca kan, masyarakat Minahasa itu mayoritas menganut agama Kristen Protestan Pak. Nah, Ya, ya. jadi mayoritas kan menganutnya Kristen Protestan, tapi kepercayaan-kepercayaan terdahulu tuh ternyata tetap ada juga gitu loh, tetap dipertahankan juga. Contohnya di sini disebut percayanya adanya roh-roh pelindung atau opo-opo, tuh mereka tetap percaya gitu. Jadi uniknya itu kan karena ada agama global gitu, ada agama yang emang diakui negara, tapi Iya. bisa jadi ini membaur sama agama atau kepercayaan lokal, Pak. Nah, kemudian untuk sekarang ini, Pak, kira-kira praktek keagamaan masyarakat Minahasa tuh lebih mencerminkan ajaran Kristen Protestan atau warisan kepercayaan leluhur gitu, Pak. Jadi lebih dominan mana gitu antara agama global tadi atau kepercayaan leluhurnya gitu, Pak. Mungkin sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ade Kurniawan. Bisa jadi drum juga Ya, anjir. ya. Jadi drum. Eh, Begini, kalau kita baca
catatan. Di sini juga ada di tulisan eh, edisi khusus antropologi ini ditulis oleh waktu ini di pengajuan kami, dia ini otak ya, dia saja kalau ada masa, tapi ada menilai lebih banyak ke sejarah para Injil atau gereja di. Jadi praktek-praktek keagamaan tadi mulai agama lama ya, tempat itu mulai ditinggalkan. Kalau kita belajar proses belajar kebudayaan itu kan tidak mungkin seperti membalik tangan. Dulu sebuah diskusi di Gorontalo, saya pernah bertanya kepada mereka, karena ada yang bilang, begitu masuknya Islam di Gorontalo, kepercayaan lama itu langsung berubah menjadi Islam begitu. Saya bilang kalau orang proses belajar kebudayaan ada prosesnya. Tahapan belajar kebudayaan itu kan ada. Kenapa tidak seperti membalik tangan? Nah, di Minahasa itu karena apa? Kenapa peragamaan itu hampir sudah tidak ada sama sekali. Sekarang dikatakan saja. Hanya kepercayaan itu hanya ada dalam pikiran mereka aja. Oh ini, kalau dulu sampai saya pernah mendapat penjelasan ketika mereka menentukan lambang Minahasa. Itu menggunakan burung hantu itu. Burung hantu. Ya kalau tidak salah, burung manguni itu. Burung manguni ya. Nah, salah satu yang duduk saat itu menetapkan itu, dia bilang, saya bersikeras menetapkan simbol dari burung. Dia bilang, orang Minahasa kok percaya burung? Kalau burung terbang ke arah mana, mereka bilang, oh ini ada pertanda apa? Burung itu berbunyi begini pada malam hari, mereka bilang, oh ini pertanda apa? Begitu. Hanya sampai seperti begitu, Pak, Mas Ade. Tapi mereka, orang sekarang bisa melakukan upacara itu, tapi tidak lagi hanya semacam simbol-simbol saja. Tidak lagi praktek-praktek seperti pada masa lalu, seorang Tonaas dan Wailan harus memimpin itu semua. Dan biasanya akhirnya tadi saya bilang tadi, mereka melakukan di waktu betengan saat ini ya terakhir ya baca doa pendeta gitu kan. Atau pastor yang baca doanya. Tidak lagi seperti di Dayak yang murni ya, murni kepercayaan lama yang mereka praktekkan. Atau kalau itu saya lihat seperti di tempat saya. Masyarakat sudah Islam, tetapi ada beberapa praktek-praktek yang syirik masih tetap lakukan. Mereka masih membuat suatu upacara itu namanya selai jin. Itu sampai 3 hari 3 malam, ada yang 6 hari, ada 7 hari. Katanya itu menghormati leluhur itu supaya dia tidak ganggu mereka, atau mereka punya apa namanya ya, hajat tertentu. Dia melakukan itu. Kalau punya hajat, kenapa tidak berdoa, tidak salat, tidak tahajud? Tapi dia melakukan praktik itu yang nyata-nyatanya adalah syirik, gitu. Mendoakan Tuhan kan. Nah, di tempat saya itu. Tapi di Minahasa saya lihat sudah tidak lagi. Walaupun kepercayaan lama masih hidup dan mereka dalam pemikiran mereka tadi, mereka ada yang bilang, oh ini percaya burung. Kalau burung terbang, burung ini arah begini ada pertanda apa? Kalau bunyinya begini pertanda apa? Gitu. Dan lain sebagainya. Nah, itu juga kalau kita lihat yang terakhir sampai tahun 70-an saya dengar bagaimana orang bikin acara untuk naik acara seperti pada masa lalu. Kumpul kerabat, kemudian beribadah oleh pendeta atau pimpinan Liga Islam, baca doa sedikit, kemudian mereka itu bagaimana kehidupan Minahasa dalam ada beberapa sidang dari Mengket. Maka itu tarian Mengket itu diprotes. Kok sesinya berbeda, kostumnya sama? Di ladang dengan naik rumah, pesta naik rumah baru, kok kostumnya sama? Aktivitas berbeda. Saya jawabkan itu hanya tarian kan. Mengket, tari Mengket itu orang bilang di Minahasa yang sangat terkenal di mana-mana, tari Mengket itu sehari-hari. Baru sekarang itu yang sering ditontonkan di umum itu yang saya lihat sampai di Jakarta itu pernah ada juga kemarin para dosen berjuang untuk tukin itu dari Minahasa Samratulangi membawa tim kebasaran itu pakai pakaian digantung tengkorak-tengkorak, kemudian dengan pedang, kemudian
seperti orang apa kalau orang di Ambon dan Ternate itu namanya cakalele itu ya di Jakarta, tapi kuncinya juga tukin tidak diterima. Ya begitu ya, Mas Ade. Tidak ada nyata lagi seperti itu. Bahwa ini adalah praktek ini yang dominan, ini tidak dominan. Tapi sekarang sebagian besar masyarakat dan semua rakyat Minahasa yang Kristen itu setelah berpindah ke Kristen, praktek-praktek kepercayaan seperti tadi itu mulai ditinggalkan. Walaupun kepercayaan pemahaman itu masih ada dalam pikiran mereka. Itu saya pasti ada. Bukan mereka semua ya, pada masyarakat tertentu. Kepercayaan tanda petik ya. Ini saya jangan sampai orang Minahasa dengar saya yang diprotes nanti. Nah, tapi itu ada. Mereka mereka membangun rumah. Wah, ini harus bikin rumah baru ini kalau mau bikin fondasi atau apa, ini mesti taruh darah gitu. Darah apa? Tentunya seperti dulu kalau orang Sangir buat rumah orang Islam, ini cerita aja. Pak, ini kalau mau naik tiang utama di kap rumah ini harus mesti disiram dengan cap tikus. Cap tikus itu kan minyak. Tahu cap tikus ya? Minuman keras lokal di Minahasa itu cap tikus. Oh, itu baca bukunya si Pak siapa? Mas Andre, Pak Ferdi, Raymond ya, Raymond punya buku itu. Nah, ya, cap tikus minuman keras itu di Indonesia. Saya bilang saya udah baca Pak Raymond. Tetapi baru bawa pendahuluan udah mabuk saya, jadi saya tidak baca terus lagi. Nah, itu katanya mau disiram dengan cap tikus itu di rumah. Nah, yang bangun rumah ini orang Islam. Dia bilang sudah begini Jo. Cap tikus rumah ini orang Islam, tidak bisa, dilarang. Kita beli Coca-Cola atau Sprite, kemudian disiram. Kemudian disiram, baru itu sisa, kenapa beli susu atau kopi, kemudian minum gitu. Nah, baru ada satu juga, orang Kampung Jawa tadi. Dia bilang, ini mesti taruh darah babi. Yang punya rumah, ngana kamu, ngana itu kamu ya. Kamu punya darah itu taruh di situ. Jadi itu pemahaman semacam itu masih ada dalam hal membangun rumah kemudian dan sebagainya itu, tapi praktek keagamaan seperti itu orang agama yang di Dayak itu apa sudah tidak ada lagi di Minahasa. Hanya pada acara tertentu itu biasanya penghormatan, pemberian gelar dan lain sebagainya, terima tamu. Yang saya lihat itu yang kayak cakalele itu kemudian diteriak-teriak di jalan saja. Saya lihat itu so force saja itu. Di tempat saya itu juga ada, tapi tidak pernah orang turun ke jalan. Kalau itu simbol, tidak pernah orang membawa pedang yang benar. Dia pegang adalah kayu. Karena tarian perang di tempat saya itu kan juga cakalele, baru ada nama soya-soya. Pada saat mereka melakukan itu di lapangan, itu menggunakan pedang itu kayu. Tapi di sini dibawa pedang yang panjang itu ke jalan dan lain sebagainya. Kemarin pernah ditangkap di bandara itu kan seperti itu. Jadi, oke, Mas, tidak ada ya lagi orang membuat praktik yang seperti itu, tetapi pemahaman dan kepercayaan sebagian masyarakat masih ada. Tadi saya bilang, kalau ke Watu Pina Betengan tempat yang disakralkan menurut mereka, yang baca doa ya bukan lagi Tonas dan Wailan kan. Selain doa secara adat ya pendeta yang baca doa. Begitu. Ya Mas Ade seperti itu praktek kepercayaan tadi. Ya, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Ya, Baik Pak Nasrun, mengingat waktu ya, ini kita ya. Oh ini, kayaknya sudah nggak ada lagi yang mau bertanya ya Pak ya. ya, ya. Ya. Dan mengingat juga apa waktu mungkin juga sudah lewat sedikit ini Pak kita. Ya, ya. Nah, tadi mulai kan ada setengah jam, jadi ini pas 2 jam yang dikasih. Oh ya Pak. Ya. Ya. Mohon maaf Baik. tadi agak dari sisi teknis rumah pemadaman listrik, kemudian juga secara teknis tadi. Nanti saya lengkapi ini dulu dengan beberapa peta yang saya sisip. Kemudian kalau perlu ada gambar, foto-foto berapa tentang Kampung Jawa tadi juga. Nanti saya kirim ya Pak, untuk sebagai dokumen di situ. Walaupun ini tadi saya lihat sudah direkam, berarti filenya pasti terekam di situ kan. Ya, 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 ya. Baik Pak, mungkin sebelum kita tutup kami minta closing statement dulu dari Pak Nasrun terkait dengan perkuliahan ini dan antropologi ULM lah Pak. Silakan Pak. Ya, yang pertama saya sangat bangga dan respon dengan sistem yang dilakukan oleh Prodi Antropologi di FISIP Unlam ini. Karena di tempat kami, hal semacam ini dilakukan melalui kuliah umum.
Dan itu nanti berarti tiap semester siapa ke yang dipanggil suruh kuliah. Tapi lewat mata kuliah itu kita seperti ini baru kali ini. Ya. Jadi bagaimana kita mendengar pemahaman dengan orang yang berkuliah. Walaupun saya sendiri, kalau orang tanya, saya sering ditanya sini, kamu dari Manado? Ya, dari Manado. Manado mana? Saya bilang, saya tinggal agak dekat di pantai. Oh, karena iya, mukanya atas bilang saya orang Gorontalo. Tapi nama saya kan langsung dia mirip dengan Sondak, kan? Angelina Sondak. Mirip sedikit kan. Itu tidak nama Andrea gitu ya. Gitu Andrea itu. Nah, tadi saya sangat bangga dan kagum dengan perusahaan seperti ini. Dan mungkin hal-hal seperti ini kita kembangkan lagi. Nanti saya bicarakan dengan pimpinan fakultas juga untuk ke depan di jurusan antropologi di Unsra juga dibuat seperti ini. Walaupun itu atau di daerah tertentu yang ada antropologi kita bisa minta bantuan sehingga dari sana memberikan kuliah seperti ini walaupun hanya satu atau dua kali pertemuan. Tapi tadi ya, untuk Minahasa itu kemudian yang berkaitan dengan Kampung Jawa atau Nano tadi, baik ada yang Minahasa, artinya minimal saya punya banyak ya, pernah turun di situ sekian kali, banyak tradisi-tradisi mereka yang sebenarnya diangkat untuk dijadikan sebagai kajian-kajian antropologi dan cukup luas karena hanya sebuah desa kecil itu juga ada beberapa orang. Mungkin sudah puluhan orang dari Jawa juga datang meneliti di situ. Jadi orang bisa jadi dokter, orang bisa magister, sarjana cukup banyak. Tapi kembali ke tadi Pak, close assessment, saya sangat antusias dan bangga dengan kebijakan dilakukan oleh pimpinan jurusan dan rekan-rekan dosen di Universitas Lampung Mangkurat untuk membuat kegiatan kuliah seperti ini. Saya rasanya baru habis dari Ajasi kemarin dan saya beruntung karena MTQ itu saya dapat kembali ke sana sekitar 6 hari. Tapi tidak ketemu Andre. Saya ke kampusnya. Saya ke sana ke MTQ saya di sana. Satu-satunya orang Ajasi yang balik adalah saya gitu. Dan sangat berkesan kami ke Martapura kemudian ke kampus yang di apa ya Banjarbaru dan lengkaplah saya. Terima kasih Pak Andre. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di akhir dari pertemuan kita ini. Tadi berkaitan dengan kalau bisa nanti tentang Kampung Jawa Tondano saya bisa masih bersedia. Kalau yang lain-lain tentang wanita tadi ada juga dosen kami Ibu Heni itu banyak meneliti tentang wanita Minahasa itu. Uh, Raipar Katilau tidak ingin maju orang Minahasa. Raipar Katilau tahu nggak Andrea? Habis Oke, Oke, baik Pak. Mungkin sebelum kita tutup, uh, Andre, halo Pak. terima kasih Ya Pak, sebelum kita tutup, dari kita ambil dokumentasi dulu Pak. Teman-teman bisa saya on cam. atas Baik, mungkin saya ambil screenshot dokumentasi dulu Pak ya. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita ambil dokumentasi dulu Pak. Sekali lagi. Ya, saya hitung ya teman-teman. Gaya. 1, 2, 3. Oke.
Baik, Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Nasrun mengisi materi pada siang hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dan bisa berkolaborasi lagi di lain waktu ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Nasrun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak udah bisa live kalau seandainya Bapak ada kegiatan selanjutnya.